Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang tema A, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keragaman, dengan muatan IPA KD 3.6 dan 4.6, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Silakan disimak. Sifat-sifat bunyi. Bunyi itu dapat dipantulkan. Benda padat yang dapat memantulkan bunyi antara lain ada batu, kaca, dinding, dan logam. Nah, ini adalah contoh bunyi dapat dipantulkan oleh benda logam. Dan ini bunyi yang dapat dipantulkan oleh benda seperti batu, tebing ya. Lalu bunyi dapat merambat. Bunyi itu merambat melalui media, benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya adalah kita dapat mendengar suara kereta dari kejauhan. Walaupun kita tidak melihat penampakan keretanya, kita bisa mendengar melalui relnya. Nah, kita tempelkan telinga kita di bantaran relnya, maka kita akan bisa mendengar suara gesekan antara kereta dengan relnya. Benda merambat, bunyi merambat melalui media benda cair. Contohnya batu yang dijatuhkan ke dalam air. Lalu ada lagi, ini adalah contoh bunyi yang merambat melalui benda seperti gas atau udara. Seperti kita bercakap-cakap dengan teman tanpa adanya perantara. Tanpa ada perantara benda maksudnya ya. Nah, perantaranya adalah hanya udara. Lalu bunyi dapat diserap. Benda yang dapat menyerap bunyi antara lain ada karpet, styrofoam, kertas, busa, dan karet. Nah, biasanya benda-benda ini digunakan di dalam gedung bioskop. Bagi kalian yang sudah pernah ke bioskop, mungkin pernah melihat ya, ada karpet-karpet yang ditempel di dinding dan di lantai bioskop. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam, terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya gaung atau kerdam itu bisa kita praktekkan di ruang aula atau di ruangan kosong di rumah kalian masing-masing. Gema itu terdengar setelah bunyi asli. Biasanya kalau gema itu terdengarnya utuh ya. Kalau gaung hanya separuh-separuh saja. Nah, gema ini biasanya bisa kita lakukan di daerah lembah, perbukitan, pegunungan, dan goa. Nah, kita bisa berteriak tuh di daerah itu dan terdengar gemanya itu, pantulannya itu suaranya utuh. Lalu yang ketiga, bunyi pantul yang ketiga adalah bunyi pantulan yang memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kita bicara atau menyanyi menggunakan mikrofon. Ini adalah contoh gaung. Bunyi asli pada detik ke-1 dan detik kedua. Halo. Nah, bunyi pantulnya yang terdengar itu menyusul di detik kedua dan di detik ketiga. Ha dan lo. Lalu bunyi yang terdengar adalah ada jedanya. Ha, lo. Jadi ada jedanya. Ada jeda 1 detik. Nah, kalau gema itu langsung terdengar setelah bunyi asli. Bunyi asli di detik ke-1 dan kedua, halo. Bunyi pantul di detik ketiga dan keempat, halo. Jadi bunyi yang terdengar adalah halo, halo. Seperti itu. Nah, apa gunanya? Apa manfaatnya dari pantulan bunyi? Silakan disimak. Nah, ini dia ada gambar kapal laut. Nah, gelombang-gelombang yang
yang di dalam gambar itu adalah gelombang sonar. Nah, gelombang sonar ini digunakan oleh kapal laut biasanya untuk mengetahui kedalaman laut, lokasi karang, kapal karam atau kapal yang tenggelam, kapal selam atau kelompok ikan dengan menggunakan sonar. Nah, biasanya kalau sonar ini digunakan oleh kapal perang, kapal pesiar, atau kapal-kapal nelayan. Lalu apa lagi manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk membantu proses mendengar jantung manusia pada stetoskop. Nah, lalu yang ketiga adalah membantu proses USG atau ultrasonografi. Itu gunanya manfaat pantulan bunyi. Nah, cukup sekian ya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.